sajian kami budaya lamo. Sepucuk Jambi sembilan lurah. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, dan terus berkembang hingga kerajaan berikutnya, serta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia, dan kemudian secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir dari abad ke-18, atau hingga awal abad ke-19. Pada tahun 2009 tepatnya tanggal 2 Oktober secara resmi batik diakui sebagai warisan budaya dunia, yang berasal dari Indonesia. Dan setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Untuk mengenal lebih jauh tentang keberagaman batik, siswa-siswi SD Xaverius 1 Jambi mengakan program P5. P5 kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, merupakan bagian dari kurikulum Merdeka. P5 adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek, yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter, sesuai profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil kompetensi, seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Adapun visi pendidikan Indonesia adalah, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia, sebagai pelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan 6 ciri utama: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Selamat datang di negeri Jambi. Selamat datang di negeri Jambi, negeri nan elo aman genago. Sekapur sere tari benamo. Sekapur sere tari benamo, sajian kami budaya lamo. Sepucuk Jambi sembilan lurah. Mulai tahun pelajaran 2022/2023, SD Xaverius 1 Jambi menerapkan kurikulum Merdeka bagi siswa kelas 1 dan kelas 4. Untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, dengan terciptanya pelajar Pancasila, SD Xaverius 1 Jambi melaksanakan P5, dengan memilih 3 tema yaitu kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, serta kewirausahaan. Tema pertama, kearifan lokal membatik yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret sampai tanggal 14 Maret tahun 2023. Mengapa memilih batik? Karena batik merupakan warisan dunia dari negara Indonesia, dan menjadi ciri khas dari budaya Indonesia. Dalam kegiatan P5 ini, siswa-siswi SD Xaverius 1 Jambi, melaksanakan kegiatan di Sanggar Batik Bahri Jambi, yang beralamat di Kelurahan Legok Danau Sipin Kota Jambi. Di sanggar ini, anak-anak didampingi oleh Datuk Zainul. Datuk Zainul adalah pemilik Sanggar Batik Bahri, dan sekaligus motivator batik, serta pecinta batik Indonesia. Beragam karya batik sudah dirancang dan diciptakan, bahkan karya-karya batiknya dijual sampai ke luar negeri. Melalui kegiatan P5 ini, anak-anak diajarkan mengenal motif batik Jambi, membuat motif Jambi, dan praktek membatik dengan motif Jambi. Selamat datang di negeri Jambi. Pada kegiatan membatik ini, SD Xaverius 1 Jambi dikenalkan dengan berbagai motif. Motif utama batik Jambi berupa flora dan fauna. Dulu, batik hanya digunakan oleh keluarga sultan saja. Hal itu disebabkan karena dulu masih sangat jarang orang yang mampu membuat seni kerajinan batik Jambi. Selain itu, penyebaran batik Jambi juga kurang diperhatikan,
sehingga terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat bangsawan dan rakyat biasa. Salah satu keunikan batik Jambi, motifnya yang berdiri sendiri, dan tidak membentuk suatu rangkaian. Jika dilihat secara umum, ragam hias batik Jambi merupakan suatu kesenian dari elemen-elemen yang terdiri dari titik, warna, dan tekstur. Kombinasi elemen tersebut, mewujudkan keindahan melalui pengulangan, pusat perhatian, keseimbangan, dan kekontrasan yang mempunyai bobot kultur setempat, opini, dan nilai-nilai filosofis. Konon, kain batik pertama kali dikenalkan di Jambi oleh Haji Muhibat, yang berasal dari Jawa Tengah menjelang akhir abad ke-19. Pada zaman Kesultanan, produksi batik Jambi masih sangat terbatas. Terlebih lagi kala itu, produksi batik hanya untuk keperluan keluarga dan lingkungan kesultanan. Dulu, batik Jambi tidak bisa digunakan oleh sembarang orang, hanya dipakai oleh masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi, seperti kaum bangsawan. Selain penggunaannya, motif batik Jambi pada saat itu, masih sangat terbatas, hanya berwarna merah dan bercorak flora-fauna. Sewaktu kekuasaan Kesultanan Jambi berakhir pada awal abad ke-20, dan dibubarkan oleh Belanda, tingkat konsumsi dan produksi batik Jambi mengalami penurunan yang sangat drastis. Keluarga besar SD 1 terutama kelas 4 sedang melaksanakan kegiatan P5, yaitu proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Di sini kami mengangkat tentang keragaman budaya, terutama budaya daerah Jambi. Di sini kami bersama-sama mengunjungi sanggar batik tari di seberang kota Jambi. Di sini anak-anak sedang melaksanakan kegiatan dengan penuh semangat dan antusias. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk melestarikan kebudayaan daerah Jambi. Selamat datang di negeri Jambi. Selamat datang di negeri Jambi. Oleh sebab itu, sangat jarang ditemukan ada perajin batik di Jambi. Kalaupun ada, usianya pasti sudah senja. Pada zaman penjajahan Belanda, batik Jambi kembali mendapat perhatian akibat tulisan seorang penulis berkebangsaan Belanda, yang bernama B.M. Goslix. Atas persetujuan Profesor Vam ERD, Goslix meminta izin kepada Residen Jambi, Tuan Hek Ezerman, untuk meneliti batik Jambi. Hasil penelitian Goslix, menemukan bahwa di Dusun Kampung Tengah, memang sudah ada perajin batik yang melahirkan karya yang indah. Produksi batik Jambi pun semakin berkembang, setelah dilakukan pembinaan oleh Pembina Kesenian dan Pembina Dharma Wanita Provinsi Jambi pada 1980-an. Saat ini, daerah yang terkenal sebagai sentra penghasil batik, seberang kota Jambi, tepatnya di Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk. Di dua kecamatan tersebut terdapat beberapa sanggar kerajinan batik, dan industri kecil rumah tangga yang mengelola batik Jambi secara sederhana. Batik Jambi memiliki motif yang beraneka ragam, motif ini dipengaruhi oleh budaya Melayu kuno, Buddha, dan Islam. Batik Jambi dikenal dengan ciri khasnya yang unik, eksotis dari segi warna serta motifnya. Salah satu ciri khas batik Jambi, menggunakan motif flora, fauna, dan kaligrafi yang telah distilir. Motif batik Jambi juga sangat sederhana, tidak berangkai, dan kecil-kecil. Sedangkan pewarnaannya, menggunakan bahan-bahan alami yang diambil dari lingkungan sekitar, seperti campuran dari aneka ragam kayu dan tumbuh-tumbuhan. Selamat datang di negeri Jambi. Selamat datang di negeri Jambi. Beberapa motif batik Jambi yang terkenal adalah sebagai berikut. Motif Angso Duo, motif durian pecah, motif kapal sangat, motif batang hari, motif tampuk manggis, motif wayang gengseng, motif keris, motif pucuk rebung, motif tabor, titik motif potong intan, motif tabor bengkok, motif kepiting. Nama-nama motif batik Jambi pada umumnya berasal dari nama tumbuhan, hewan, benda, dan kaligrafi. Setiap motif juga memiliki makna tersendiri, misalnya motif Angso Duo, yang mungkin menggambarkan bahwa penciptanya ingin mengungkapkan
bahwa Angso II mempunyai sejarah tersendiri bagi masyarakat Jambi. Demikian pula motif-motif lainnya, yang mengungkap identitas masyarakat Jambi. Saat ini, batik Jambi sudah sangat unggul di daerahnya. Hal ini, dibuktikan dengan adanya penghargaan yang didapat dari daerah, ataupun tingkat nasional. Motif yang sederhana, atau biasa disebut ceplok, menjadi salah satu ciri khas motif batik Jambi. Untuk pembuatannya, pertama-tama dibuat motif utama, kemudian baru diisi dengan motif lainnya. Sedangkan penamaan motif kain batik yang sudah jadi, mengacu pada motif utama. Gabungan beberapa motif batik yang kecil dan sederhana, menjadikan batik Jambi terlihat indah dan diminati banyak orang. Contoh lainnya, kebanyakan batik Jambi mengandung kombinasi beberapa motif bunga, yang merupakan pengaruh India. Begitu pula motif pau, durian pecah, dan batang hari yang dikenal sebagai motif klasik batik Jambi. Tentu saja pengaruh India bukanlah satu-satunya. Hubungan dagang memungkinkan masuknya pengaruh Arab dan Cina. Pengaruh Arab terlihat pada ragam hias kaligrafi, sementara pengaruh Cina lebih banyak pada bagian rumpal atau pinggiran kain. Sekapur sere tari benamo, sekapur sere tari Kampung Tengah, benamo. sejak lama dikenal sebagai sentra industri batik di Jambi seberang. Penduduk di sana, memproduksi batik sejak masa Raja-Raja Melayu Jambi. Pada perkembangan berikutnya, aktivitas membatik dipelajari dan ditekuni penduduk di kampung-kampung lain di sekitar Kampung Tengah, yaitu Jelmu, Mudung Laut, Ulu Gedong, Olak Kemang, dan Tanjung Raden. Warna batik Jambi klasik, didominasi warna-warna cerah dan mencolok seperti merah, kuning, biru, dan hitam. Pewarnaan tersebut, didapat lewat proses alami, menggunakan bahan-bahan alami yang diambil dari tumbuh-tumbuhan khas hutan sekitar Jambi. Pewarna alami ini, menghasilkan warna khas yang mempesona dan berbeda dari pewarna kimia. Misalnya, kayu sepang, dapat menghasilkan warna kuning kemerahan, kayu ramelang menghasilkan warna merah kecoklatan, kayu lambato menghasilkan warna kuning, dan kayu nilo menghasilkan warna biru. Sementara untuk proses pembuatannya, digunakan lilin lebah sebagai malam, sehingga kontur ragam hiasnya tak begitu tajam. Batik printing, dan belakangan batik cap, juga dipakai dalam pembuatan batik. Menurut Fiona, blok kayu yang digunakan dalam pencetakan tekstil, masih dapat ditemukan di beberapa bagian Sumatera, dan Jambi pusat produksinya. Banyak kain pusaka yang disimpan oleh keluarga Kesultanan Jambi, diproduksi dengan cara dicetak. Sejumlah besar kain biru dan merah masih dapat ditemukan di desa-desa yang lebih tua, di pedalaman Jambi dan biasa dipakai pada upacara adat oleh para tetua desa. Industri batik di Jambi sempat mengalami mati suri, pada masa dan setelah pendudukan Jepang. Pada 1970-an, batik Jambi mulai dihidupkan dan digiatkan lagi. Beberapa motif batik digali dan dikembangkan. Motif batik Jambi terinspirasi dari lingkungan sekitar Jambi. Motif batik Jambi lain yang terkenal antara lain tampuk, manggis, kapal sangat, merak ngeram, angso duo, kuau berhias, riang-riang, bungo kacang piring, dan daun keladi. Batik Jambi dibuat dalam bentuk kain panjang, selendang, hingga sarung. Motif flora dan buah adalah ciri umum batik Jambi, dan berhubungan dengan penggunaan kain untuk menyiratkan dan memohon kesuburan. Motif flora antara lain bunga matahari, bunga durian, bunga pau, bunga lumut, daun keladi, ancak, dan tali aek. Motif buah meliputi tampuk manggis, durian pecah, dan pucuk rebung. Selain itu ada juga motif fauna seperti merak ngeram, kuau berhias, angso duo serta motif benda-benda besar seperti kapal sangat. Hingga sekarang, produksi batik Jambi terpusat di desa Jambi seberang, tempat tinggal para warga asli Jambi. Di tempat ini, terdapat sanggar batik yang berfungsi sebagai pusat pengrajin batik Jambi, yaitu Sanggar Batik Bahri yang didirikan oleh Datuk Zainul. Selamat datang di negeri Jambi. Selamat datang di negeri Jambi, negeri nan elo aman genago. Sekapur sere tari
lucu